kasih. Berjumpa kembali dengan saya, Hasiolan Siagian, dalam acara spesial bincang-bincang kita pada sore hari ini bersama Pater Markus Solo Keuta. Dia seorang Indonesia, tetapi sudah sangat lama berada di Eropa. Saat ini bekerja di Dewan Kepausan Antar Umat Beragama di Vatikan. Beliau ini punya pengalaman yang luar biasa ketika kita berbicara mengenai dialog antar umat beragama, sudah melalang buana ke berbagai penjuru dunia. Namun pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Pater Markus yang sudah lama saya kenal dan kami sering berkomunikasi juga tentang diresmikannya sebuah terowongan yang spektakuler menurut saya. Yang pertama kali terjadi di dunia, sebuah masjid agung, masjid raya besar sekali, dalam hal ini Masjid Istiqlal, dan sebuah katedral Keuskupan Agung Jakarta yang selama ini memang berhadapan-hadapan, dibatasi oleh sebuah jalan raya. Nah, yang sekarang adalah kedua rumah ibadah ini dihubungkan dengan sebuah terowongan yang luar biasa. Wakil Presiden kita sudah melewati terowongan ini pada bulan Oktober yang lalu dan berjumpa dengan Bapak Kardinal di Katedral Jakarta. Pater, saya ingin bertanya pada Pater, kalau Pater melihat ini dari sisi Pater sebagai staf kepausan, apa pendapat Pater tentang terowongan yang baru diresmikan ini? Jadi terima kasih. Pertama-tama saya sendiri merasa sangat terkesan dengan pembangunan terowongan oleh pemuka-pemuka kedua agama besar di Indonesia, Islam dan Katolik. Jadi terowongan ini sesuatu yang menurut saya baru, karena bukan saja untuk konteks Indonesia tetapi juga konteks dunia. Saya sudah cukup lama bekerja di sini dan saya belum pernah mendengar kalau pernah ada sesuatu yang terjadi seperti itu. Belum ada terowongan yang dibangun untuk menghubungkan sebuah masjid dengan sebuah gereja. Jadi saya sendiri merasa sangat terkesan dan sekaligus ingin mengapresiasi setinggi-tingginya sebuah karya yang tidak biasa ini, katakanlah luar biasa ini. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang sangat simbolik ya, dan memiliki banyak pesan sebenarnya. Dan ini mungkin bagus kalau kita gali untuk menemukan pesan-pesan yang tersembunyi di balik simbol besar ini. Ya, betul sekali Pak. Jadi dari kacamata kita sekarang, umat Katolik Indonesia itu adalah kawanan, ya bukan kawanan besar lah, kawanan kecil ya, yang ada di tengah kawanan besar saudara-saudara kita kaum muslim di Nusantara ini. Apa makna dari terowongan ini menurut Pater? Kalau kita lihat dalam konteks membangun hubungan komunikasi yang makin erat antara yang saling bertetangga sebetulnya. Selama ini kan sebetulnya dua rumah ibadat ini ya tetangga yang saling dekat. Tapi sekarang makin didekatkan dengan terowongan ini. Menurut Pater bagaimana? Iya. Jadi terowong ini katakanlah ibarat sebuah gambar. Yang orang biasa katakan gambar bisa berbicara lebih dari 1000 kata, ya. Jadi terowongan ini juga sebenarnya sebuah bentuk gambar yang mampu berbicara lebih dari 1000 kata, menurut pengamatan saya pribadi. Ini tidak perlu dijelaskan dengan kalimat-kalimat, sebetulnya sudah berbicara ya. Benar sekali, tetapi katakanlah saya bisa membatasi diri dengan mengangkat beberapa poin yang penting ya. Pertama-tama, saya melihat terowongan ini sebagai sebuah jalan ya. Sebuah jalan yang menghubungkan manusia dari satu titik ke titik yang lain. Dan sekaligus merupakan sebuah kesempatan yang diberikan untuk bisa digunakan agar terjadi pertemuan-pertemuan. Dan sebenarnya terowong di bawah katedral dan juga Masjid Istiqlal ini sebenarnya ingin membuka kesempatan lebih banyak untuk pertemuan-pertemuan antara
pemeluk kedua agama besar di Indonesia ini. Selama ada jalan, selalu ada kemungkinan untuk bertemu. Selama ada jalan, berarti kita masih tetap bergerak menuju sebuah tujuan bersama. Jadi, jalan merupakan suatu ruas yang membuka kesempatan kepada kita untuk selalu tetap bergerak menuju sebuah tujuan kita bersama. Dan ini pesan pertama yang ingin diangkat oleh terowongan yang saya lihat. Pesan kedua, menurut pengamatan saya bertahun-tahun, sebenarnya Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat kreatif. Kita lihat di mana-mana, di berbagai bidang. Orang-orang kita itu merupakan orang-orang yang sangat kreatif kalau disabandingkan dengan berbagai negara di dunia, terutama konteks Asia. Dan ini membuat saya pribadi merasa sangat bangga terhadap orang-orang saya sendiri, orang Indonesia. Nah, terowongan ini merupakan sebuah bentuk kreativitas baru di dalam konteks dialog lintas agama, terutama antara agama Katolik dan agama Islam. Nah, mau mengatakan bahwa kita sudah banyak berbuat untuk menjaga perdamaian dan keharmonisan antara kita. Toleransi merupakan sebuah tradisi panjang yang telah kita jaga bersama. Begitu banyak kegiatan yang kita lakukan bersama untuk menjaga perdamaian dan kerukunan antar kita. Nah, kita sebetulnya tidak saja terbatas pada hal-hal yang ritual dan juga dinamis, statis tetap, tetapi kita sebenarnya juga merupakan orang-orang kreatif yang mampu membangun dimensi-dimensi baru untuk memajukan dialog lintas agama dan kerjasama kita untuk mencapai perdamaian dan kerukunan yang kita idam-idamkan bersama. Jadi, dialog lintas agama pada konteks ini memiliki sebuah dinamika baru yang lebih dinamis. Terowongan ini sebetulnya menegaskan kembali sejarah Nusantara, sejarah Indonesia yang sebetulnya dari zaman dahulu itu soal kerukunan ini adalah sesuatu yang wajar sebetulnya, kendati dalam perjalanan kita ada riak-riak di sana sini yang mengganggu keharmonisan antar umat beragama yang sebetulnya sehari-hari ya bertemu di pasar, bertemu di jalan, bertemu di pesta ataupun dalam berbagai macam hal. Artinya sebetulnya terowongan ini apakah Pak sepakat menegaskan kembali bagaimana relasi yang hangat antara agama-agama di Indonesia, tidak hanya antara Islam dengan Katolik, tetapi juga antara Islam dengan Katolik, dengan Protestan, dengan Hindu, Buddha, Konfusius, dan lain-lain. Apakah itu yang sebetulnya ditegaskan Pak dengan secara simbolik ada terowongan di antara dua rumah ibadah ini? Karena di sebelah sana juga ada gereja Immanuel, gereja besar juga yang seperti tiga segitiga yang memperlihatkan bagaimana Indonesia sebagai salah satu sebetulnya kiblat dari kerukunan antar umat beragama. Menurut Pater bagaimana? Benar sekali, saya hanya ingin mau menegaskan apa yang Pak Siol sudah katakan tadi. Sebenarnya merupakan sebuah bentuk konfirmasi baru dan reminder atau pengingat bahwa kita ini sebenarnya dari dulu rukun dan damai. Kalau akhir-akhir ini kita sering mengalami riak-riak yang membuat kita merasa asing satu sama lain, yang menjauhkan kita satu sama lain. Itu sebenarnya fenomena-fenomena baru yang tidak boleh harus menghapus atau mengkaburkan segala sesuatu yang pernah kita alami bersama. Itu sebuah nilai bersama yang harus kita pertahankan dan kita kembangkan. Jadi sebenarnya juga kita ingat salah satu, pada kunjungan kami dari Vatikan ke Jakarta misalnya, sudah 2 kali berkunjung ke sana dan kami selalu diingatkan oleh pemimpin Masjid Istiqlal dan juga pemuka-pemuka agama Islam bahwa arsitek dari Masjid Istiqlal adalah seorang Kristen. Dan ini sebenarnya sebuah fakta sejarah yang sebenarnya banyak orang tidak ingat atau mungkin sengaja lupa, tetapi ini merupakan sebuah reminder kepada kita bahwa ini semuanya hal indah yang harus selalu kita kenangkan kembali. Terowongan ini juga sebagai sebuah reminder atas fakta-fakta sejarah seperti ini. Dan bahkan sebetulnya Pak Ter, kalau dilihat bukan hanya Istiqlal sekarang dihubungkan dengan terowongan ini, di sejumlah tempat sebetulnya
terdapat bangunan rumah ibadah yang bisa berdiri secara aman dan damai, bahkan ada juga yang berdempetan antara tembok masjid dan tembok gereja misalnya. Jadi sebetulnya ini sekali lagi ingin menegaskan kembali bagaimana relasi kita yang sebetulnya sudah terbangun cukup harmonis, cuma memang belakangan ada katakanlah benih-benih intoleransi, radikalisme, bahkan juga ke terorisme. Menurut Pater sebetulnya makna lebih luas dari terowongan ini dalam konteks kita melihat bagaimana Paus Fransiskus juga mengupayakan mencari jalan-jalan, pergi ke Abu Dhabi, pergi juga ke Uni Emirat Arab, dan bahkan pergi ke Irak begitu. Menurut Pater dalam konteks ini Vatikan bagaimana sebetulnya upaya-upaya yang dilakukan oleh Vatikan? Bagus sekali Pak Siol sudah menyinggung sebenarnya dua dimensi penting yang harus kita angkat kembali, kita singgung pada kesempatan ini. Yang pertama, dalam konteks lokal, konteks Indonesia, sebenarnya apa yang dilakukan di sana, terowong yang dibangun untuk menghubungkan gereja Katedral Jakarta atau katakanlah Gereja Immanuel di belakang, ya, komunitas Protestan, dan juga Masjid Istiqlal, merupakan sebuah bahasa simbolik yang ingin mengatakan bahwa hal yang dilakukan di Jakarta itu bukan sebenarnya satu hal tunggal dan selesai, tetapi dia berbicara tentang sebuah kenyataan atau mengungkapkan sebuah kerinduan besar yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi berdasarkan kenyataan kita di Indonesia yang begitu masif pluralitasnya atau kebinekaannya, sehingga fakta yang kita lihat di lapangan, gereja berdampingan dengan masjid, masjid berdampingan dengan gereja, gereja berdampingan dengan pura, dan pokoknya berbagai macam rumah ibadah saling berdekatan. Dan sebenarnya mau mengatakan bahwa ya, relasi kita boleh yang visible, yang nyata, yang boleh kita lakukan selama ini, tetapi kita juga bisa melakukannya dengan cara lain lebih mendalam dari itu. Jadi itu berbicara tentang konteks Indonesia pada umumnya. Ya, kalau banyak orang tidak bisa menggali lubang untuk membuat terowongan untuk menghubungkan rumah-rumah ibadah, ya paling kurang kita menjadikan Istiqlal dan Katedral Jakarta sebagai contoh. Nah, yang kedua dalam konteks internasional, kita ambil contoh yang paling besar yang telah disinggung tadi, penandatanganan dokumen historik di Abu Dhabi, ya, persaudaraan manusia untuk kehidupan bersama, ya, dan perdamaian bersama. Nah, sebenarnya nexus atau substansi dari dokumen tersebut adalah mengajak seluruh umat manusia, terlepas dari agama dan keterkaitan religiositasnya apa, tetapi semua manusia diundang oleh Paus Fransiskus dan penandatangan Muslim yang mewakili dunia Islam, Imam Masjid Al-Azhar, Dr. Imam At-Taib, untuk membangun persaudaraan global, persaudaraan universal. Jadi dalam konteks dokumen Abu Dhabi, sebenarnya terowong yang menghubungkan Katedral Jakarta dan Masjid Istiqlal adalah sebuah ekspresi atau sebuah ungkapan kerinduan persaudaraan antara umat Islam dan umat Katolik atau umat Kristiani, bahwa walaupun apa saja pernah terjadi yang membuat kita merasa jauh secara fisik, tetapi juga secara psikologis, jauh dan dekat sekaligus, tetapi era baru telah tiba, masa baru telah tiba, bahwa persaudaraan tidak pernah mungkin bisa dihapus dari antara kita. Kita harus selalu memulai untuk menjamin, untuk menjalin relasi persaudaraan kita dengan spirit, dengan roh baru. Ya, dengan berusaha bersama-sama untuk memerangi segala bentuk penyalahgunaan agama, penginstrumentalisasian agama untuk kepentingan pribadi, dan segala macam bentuk eksploitasi lainnya terhadap orang-orang lemah
untuk mendukung atau merealisasi agenda-agenda pribadi. Semuanya itu harus kita perangi sebagai saudara. Jadi terowongan ini sebenarnya ingin menegaskan kembali tugas kita bersama sebagai umat Islam dan umat Kristen. Dari pengalaman Pater berkeliling dunia, ya, jadi untuk melihat dari dekat bagaimana di berbagai macam negara ada berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh agama-agama sekarang ini. Sebetulnya menurut Pater apa yang menjadi kendala yang membuat hubungan antara umat beragama itu ada dinamikanya, katakanlah ada tegangan di sana sini, ada tantangan di sana sini, bahkan juga ada konflik yang terjadi. Dari pengalaman Pater sebetulnya apa yang membuat relasi antar umat beragama di dunia ini mengalami gangguan yang kadang-kadang juga bisa serius? Tantangan sebenarnya sangat banyak, Pak Siol. Yang terbesar yang kita alami di mana-mana, tetapi juga terutama di konteks Indonesia, yakni ketidakmampuan manusia untuk memisahkan yang sakral dari yang profan. Oleh karena itu, ada kecenderungan yang terus-menerus untuk memanipulasi, untuk menyalahgunakan atau untuk memperalat agama, atau istilah Indonesia itu menunggang agama untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau kepentingan-kepentingan kelompok. Segala sesuatu, segala sesuatu selalu dikait-kaitkan dengan agama. Segala sesuatu selalu diberi label atau bendera agama. Segala sesuatu dibawa-bawa ke ranah agama. Nah, inilah repotnya. Kalau orang tidak bisa lagi memisahkan dari antara yang sakral dari yang sekular, maka akan terjadi sangat kerap penyalahgunaan agama atau penginstrumentalisasian agama untuk kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya sebenarnya power play atau permainan kekuasaan untuk mendapat lebih banyak pengaruh, untuk mendapat lebih banyak kekuatan atau pengaruh dan kekuasaan. Dan inilah yang sangat disayangkan. Dan ini terjadi misalnya kalau ada event-event politik. Ya. Ada pemilihan ini, ada pemilihan itu. Pokoknya pada event-event politik seperti itu, segala sesuatu akan mudah dibawa ke ranah agama. Dan ini merupakan kelemahan yang sebenarnya harus lebih besar atau lebih banyak disadari oleh kita semua, terutama kita di Indonesia. Karena hal seperti itu sudah sering terjadi. Segala sesuatu dibungkus dengan label agama, sehingga sentimental agama dipermainkan di sana atau diadu, maka muncullah isu sara dan pada akhirnya terjadi keterpecah belahan. Dan ini yang sangat disayangkan. Dan mestinya kita belajar dari sejarah, ya Pak Ter, ya. Ada terjadi beberapa kali kita karena politisasi agama barangkali terjadi pergesekan di tengah masyarakat dan juga yang juga meruncing bisa begitu ya Pak Ter, ya. Karena pemahaman keagamannya juga pemahaman agama yang mungkin terlalu sempit juga bisa berbahaya ya Pak Tri. Itu kendala kedua yang sebenarnya real dan sangat kuat pengaruhnya, yakni minimnya pendidikan. Oleh karena itu sebenarnya hari ini saya berada di Jenewa untuk pertemuan internasional bersama berbagai tokoh agama untuk membahas tentang masa depan pendidikan agama, masa depan pendidikan perdamaian. Dan sebenarnya tesis yang kami bawa adalah orang akan hidup dalam damai atau dunia kita masa depan akan hidup dalam damai kalau orang-orangnya dipersiapkan pada hari ini untuk memahami agama sendiri secara baik dan benar, tetapi juga agama orang lain secara baik dan benar. Dan ini sebenarnya tesis yang kami bawa dan kami ingin diskusikan bersama bagaimana perealisasiannya di lapangan. Ya. Dan ini saatnya memang untuk saling mengerti antara
antara umat beragama, antara tokoh umat beragama, begitu ya Pak Tri? Benar sekali. Jadi orang dalam istilah Inggrisnya ambiguity, artinya serba tidak pasti, ya, atau kekurangan pengetahuan, innocence. Semuanya itu merupakan musuh dari perdamaian. Bagaimana mungkin orang bisa hidup secara damai kalau orang itu tidak mengenal orang lain secara baik? Dan pada akhirnya seperti yang kita alami bahwa orang membiarkan orang lain eksis tanpa mengetahui mereka atau mengenal mereka secara baik, lalu menggunakan istilah yang sangat indah untuk melabel atau membungkus ketidaktahuan mereka dengan kata toleransi. Jadi sebenarnya toleransi itu disalahgunakan hanya untuk memperindah sesuatu yang sebenarnya merupakan kelemahan kita. Tetapi itu sebenarnya masalah paling mendasar adalah bahwa ketika kita tidak mengenal orang lain secara baik dan juga tidak mengenal iman, tidak berakar kuat di dalam iman dan kepercayaan kita, agama kita masing-masing, maka pada akhirnya kita akan hidup di dalam ketidaktahuan, dan ketidaktahuan ini menghantar kita kepada prasangka, ya. Dan prasangka ini akan merupakan benih-benih kebencian. Benih-benih kebencian akan menghantar kita kepada intoleransi. Intoleransi dan radikalisme adalah dua hal yang sudah sangat dekat dan bergandengan tangan. Jadi kita lihat di sini ketidaktahuan atau kemasabodohan atau keputusan untuk tidak mengenal orang lain memiliki rantai akibat yang cukup panjang dan serius. Pater, ini tadi Pater sudah menyinggung soal pendidikan, untuk soal keberagaman, pluralitas, juga soal orang lain kita harus kenal juga supaya kita tahu juga begitu. Dalam konteks ini, bagaimana Pater melihat generasi muda kita? Bagaimana supaya generasi muda kita ini juga perlahan-lahan mereka makin dunia yang semakin terbuka. Ini sekarang eranya millennials dan sebagainya. Apa yang Pater usulkan dalam hal ini supaya generasi muda kita dari berbagai macam agama juga kian memahami pluralitas yang ada di antara kita, di antara sesama anak bangsa? Di mana-mana di dunia ini, generasi muda merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap perubahan dan dikenal sebagai generasi yang mengalami masa transisi dan juga kerap mengalami masa disorientasi, kehilangan orientasi atau tanpa orientasi. Dan mereka ini merupakan kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap hal yang baik, tetapi sayangnya lebih banyak hal-hal yang buruk. Misalnya penyalahgunaan obat-obatan atau minimnya pengetahuan menghantar mereka kepada radikalisme buta dan semuanya itu. Jadi di dalam berbagai macam pertemuan internasional berbicara tentang pentingnya pendidikan perdamaian, saya menangkap bahwa generasi muda merupakan tujuan dari proyek internasional ini, bahwa anak-anak muda harus dibantu untuk mengenyam pendidikan yang cukup untuk bisa membekali dirinya agar merasa kebal terhadap pengaruh-pengaruh negatif terhadap mereka. Jadi segala sesuatu dalam konteks keagamaan, misalnya intoleransi, radikalisme, dan mungkin juga praktik-praktik terorisme yang melibatkan begitu banyak anak muda. Semuanya ini sebenarnya harus bisa dihindari melalui pendidikan. Kalau mereka didampingi dengan pendidikan yang baik, sekolah-sekolah menerapkan kurikulum pendidikan perdamaian yang cocok dan kontekstual, maka anak-anak muda kita sangat terbantu. Karena dunia kita masa depan, entah ribut atau damai, sangat bergantung dari bagaimana kita menyiapkan anak-anak muda kita pada hari ini. Dan ini sebuah concern atau sebuah keberpihakan yang sudah sangat serius dan kami pegang dan kami upayakan saat ini.
Dan untuk konteks Indonesia memang sudah sangat penting bahwa pemerintah memperhatikan ini. Saya sudah sering tegaskan di beberapa kegiatan webinar dan juga seminar bahwa pendidikan perdamaian atau kurikulum pendidikan perdamaian adalah sesuatu yang sangat krusial di Indonesia. Baik di sekolah-sekolah swasta maupun sekolah-sekolah negeri. Sekolah-sekolah negeri apalagi, karena di sana sebenarnya pendidikan keagamaannya termasuk tidak banyak dan ditawarkan melalui agama atau kelompok-kelompok agama yang ada, dan melalui hasil-hasil survei bahwa anak-anak muda kita Indonesia sudah sangat rentan terhadap radikalisme. Banyak sekali anak-anak muda kita yang jatuh ke dalam tangan radikalisme atau masuk ke dalam kelompok-kelompok itu. Maka sebenarnya pemerintah sudah sepatutnya menyadari urgensi pendidikan perdamaian dalam konteks Indonesia. Bentuknya apa saja, yang penting bisa disesuaikan untuk membawa Indonesia ini ke masa depan yang lebih terbuka terhadap pluralisme dan pluralitas, lebih terbuka terhadap perdamaian dan dialog lintas agama. Pater, tadi sudah menyinggung soal orang muda, gitu ya. Kalau dilihat juga ke bawahnya, anak-anak juga saat ini juga sudah rentan juga, Pater. Bagaimana itu? Ya, jadi sebenarnya salah satu kemungkinan yang kita lihat dan selalu kita angkat juga di pertemuan-pertemuan internasional, bahwa kita sekarang hidup di dalam era komunikasi global dengan begitu banyak kemungkinan sosial medianya, begitu banyak perangkat-perangkat sosial yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi, dan kami sudah sering menegaskan atau mengajak anak-anak muda untuk menggunakan media-media sosial ini sebagai sarana penghubung, sarana untuk mengenal mereka yang belum kita kenal, terutama orang-orang yang berada di luar komunitas agama kita sendiri, agar kita bisa pelan-pelan mengenal orang lain. Kehadiran mereka sebenarnya sudah merupakan sebuah pertanyaan terhadap kita, tetapi mungkin kita masih enggan atau takut, atau mungkin dipengaruhi oleh ajaran-ajaran kita dari latar belakang kehidupan kita, keluarga atau komunitas agama kita sendiri, yang mungkin melarang kita untuk berkenalan dengan orang lain. Dan ini yang sebenarnya tidak benar. Jadi anak-anak muda harus mulai berpikir independen, harus memutuskan secara pribadi bahwa mereka harus keluar dari diri mereka sendiri, dari lingkungan mereka yang sempit, untuk berjumpa dengan orang lain tanpa merasa takut. Karena dunia kita ini akan semakin tinggi intensitas pluralitasnya, dan ini tidak bisa kita elakkan. Gereja Katolik syukur sudah menyadari ini lebih dari 50 tahun yang lalu, ketika menyelenggarakan Konsili Vatikan kedua. Itu dokumen yang dikeluarkan, salah satu dari 16 dokumen utama, itu Nostra Aetate, yang merupakan Magna Carta atau buku pegangan atau orientasi dari dasar dan orientasi kerja kami di Dewan Kepausan untuk dialog antar lintas agama ini. Itu paragraf utamanya sudah mengatakan ini. Jadi Nostra Aetate kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya di era kita, di zaman kita. Nah, di zaman kita bagaimana, tanda tanya. Nah, dijawab oleh Nostra Aetate pada paragraf pertama. Di zaman kita ini, ketika pertemuan antar umat manusia yang dengan intensitas tinggi tidak bisa dielakkan lagi, di sana gereja menanyakan peran dan misinya sendiri. Apa yang harus gereja lakukan untuk membantu kemanusiaan? Dan gereja menyadari bahwa di sini dia memiliki peran profetis, peran kenabian, yakni membawa atau menyebar kasih dan persatuan, love and unity. Dan inilah yang disadari. Oleh karena itu, anak-anak muda juga sebenarnya harus mempertanyakan diri mereka sendiri, bertanya kepada diri mereka sendiri, apa yang sebenarnya bisa mereka tawarkan untuk membantu umat manusia sedunia. Kalau tadi kita sudah melihat ini bahwa sampai ke Konsili Vatikan kedua, dalam konteks jembatan tadi, ini kan sebuah terowongan, sebuah terobosan yang menghubungkan, kembali lagi tadi, menghubungkan semakin eratnya hubungan antar umat beragama di Indonesia, dan juga menjadi cerminan juga untuk seluruh dunia. Dalam konteks ini, Pater, apa yang
dalam waktu dekat ini sebetulnya segera perlu dilakukan supaya tembok-tembok ataupun juga sekat-sekat yang ingin memisahkan ataupun ada yang sudah ingin ada tantangan di sana sini antara umat beragama di Indonesia. Apa yang perlu dalam waktu dekat ini segera harus dilakukan? Ada banyak sebenarnya Pak Syul, tetapi saya melihat di sini ada beberapa yang penting. Yang pertama, kami dari Vatikan merasa begitu gembira bahwa Indonesia dengan begitu banyak agamanya menyambut kehadiran dokumen Abu Dhabi dengan antusiasme sangat tinggi. Dan juga menyelenggarakan begitu banyak seminar dan simposium konferensi untuk membahas ini. Nah, semuanya ini hendaknya jangan saja terbatas atau berhenti pada tingkat atau level konsep atau tutur kata, tetapi harus menghasilkan poin-poin nyata yang bisa dilaksanakan di dalam kehidupan nyata, baik pada level yang paling tinggi maupun sampai ke tingkat yang kita katakan akar rumput. Jadi dokumen bukan saja indah secara isinya, tetapi harus juga indah di dalam praktek. Dan ini yang sebenarnya kita ajak orang-orang kita, bangsa kita, baik dari pihak gereja maupun dari komunitas-komunitas agama lain untuk, dan juga pemerintah, karena saya tahu pemerintah juga sangat antusias dalam menerima kehadiran dokumen ini. Jadi pertanyaan sekarang, bagaimana selanjutnya? Bagaimana aplikasi nyatanya? Lalu yang kedua, ya, sepertinya Pater sebelum situ, yang kedua tadi, tahun depan itu di Indonesia menjadi tahun toleransi juga, Pater. Nah ya, itu yang kedua yang ingin mau saya sampaikan itu, saya dengar bahwa pemerintah Indonesia sudah memutuskan untuk menerapkan atau menjadikan tahun 2022 sebagai tahun toleransi. Nah, ini sesuatu yang sangat indah dan sebenarnya saya pribadi sudah sangat lama menunggu adanya atau diterapkannya tahun toleransi. Dan tentu saja akan ada banyak sekali kegiatan, dan saya yakin oleh karena kita semua di Indonesia sangat ditantang dengan pluralitas kita, dengan naik turunnya suhu perdamaian kita, maka ide ini akan sangat disambut dengan gembira dan dengan dukungan yang sangat tinggi oleh berbagai elemen bangsa kita. Dan saya pribadi juga tentu saja sangat mendukung, dan saya mengharapkan supaya di dalam tahun toleransi ini, baik pemerintah maupun komunitas-komunitas agama dan berbagai elemennya saling mendukung untuk menerapkan apa yang kita sebut terowongan nyata. Ya, terowongan yang bisa kita terjemahkan di dalam relasi kita yang nyata, perubahan-perubahan apa, terowong-terowong baru model apa yang bisa kita bangun di dalam kehidupan kita bersama untuk menjamin adanya semangat rekonsiliasi baru, semangat atau kekuatan penyembuhan baik pribadi maupun kolektif, dan semangat persaudaraan baru yang ingin kita bangun di bawah simbol terowongan ini. Jadi tahun 2022 merupakan sebenarnya tahun terjemahan terowong di dalam banyak aspek barunya yang ingin kita lihat bersama nanti. Ini terowongan harusnya menjadi sebuah gerakan yang terus-menerus ya, Pak. Iya, sebuah gerakan yang terus-menerus, karena jalan itu sendiri tidak akan pernah berhenti. Jalan itu merupakan sepertinya sebuah horizon, di mana kita sampai pada satu titik, tetapi titik itu sebenarnya bukan akhir dari perjalanan itu, tapi membuka sebuah jalan baru. Dan inilah sebenarnya indahnya kehidupan beragama, bahwa kita tidak akan pernah sampai pada satu tujuan tertentu ketika kita mengatakan finish, kita sudah sampai di sini dan berhenti. Tetapi ini merupakan sebuah proses yang terjadi terus-menerus. Jadi berkesinambungan. Baik, Pater Markus, terima kasih atas penjelasan, uraian, dan juga contoh-contoh yang sangat konkret. Mudah-mudahan percakapan kita pada kesempatan hari ini menjadi inspirasi
tidak hanya bagi orang Katolik sendiri, tetapi juga untuk saudari-saudara kita, lintas agama, lintas komunitas, dan lintas yang membatasi segala hal yang membuat kita tersumbat untuk berkomunikasi, bertemu, berjabat tangan, semakin mengeratkan hubungan antara yang satu dengan yang lain dalam perbedaan yang membuat kita semakin hidup lebih indah di Nusantara ini. Sahabat Hidup TV, demikian perbincangan saya dengan Pater Markus Solo Keuta, staf Dewan Kepausan untuk umat beragama yang berkedudukan di Roma, Italia. Semoga perbincangan pada kesempatan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa Pak Siol, juga dari pihak saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas undangan untuk bisa bertemu pada kesempatan ini dan berbincang-bincang tentang masa depan, masa kini dan masa depan Indonesia. Dan dari Dewan Kepausan untuk dialog lintas agama di Tahta Suci Vatikan, saya mengucapkan salam damai dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Sampai jumpa Pater Markus. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Terima kasih juga.